Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dita dengan NIM E1112231013. Nah, dalam video kali ini saya akan mendeskripsikan militer dari negara Rusia. Jadi dalam militer negara Rusia itu mereka seringkali menggunakan baju atau seragam yang berwarna hijau tua, hijau muda, warna biru gelap, dan juga warna lainnya seperti misalnya abu-abu atau hijau zaitun. Nah, namun seperti di Indonesia, warna baju dari tentara militer dari negara Rusia ini berbeda-beda sesuai tugasnya atau penempatannya. Misalnya Angkatan Lautan Rusia yang memiliki seragam yang berwarna dominan biru tua. Kemudian Angkatan Daratnya yang memiliki warna yang dominan zaitun, aqua, dan warna abu-abu yang dengan motif kamuflase dan lain sebagainya. Nah, militer dari negara Rusia ini disebut juga sebagai Angkatan Bersenjata Rusia. Nah, berikut saya tunjukkan gambar dari lambang Angkatan Bersenjata Rusia. Seperti ini. Nah, dari foto tersebut terdapat dua elang emas. Nah, jadi dua elang emas itu menggambarkan kekuasaan, juga kedaulatan, dan lain sebagainya. Dan kemudian elang ini itu seringkali memegang pedang dan tongkat, yang mana pedang dan tongkat ini sebagai simbol dari kekuatan militer dan kesatuan dari Angkatan Bersenjata Rusia. Jadi pedang ini sendiri mewakili kemampuan untuk bertindak, sedangkan lambang dari tongkat ini juga melambangkan kekuasaan dan kepemimpinan seperti yang dipegang oleh seseorang yang berada di tengah-tengah perisai tersebut. Nah, perisai itu sendiri itu melambangkan dari pertahanan dari Angkatan Bersenjata Rusia dan juga perlindungan. Jadi, Angkatan Bersenjata ini itu didirikan setelah pembubaran dari Uni Soviet pada tanggal tepatnya 7 Mei 1992. Jadi, pada saat ini Angkatan Bersenjata Rusia itu adalah militer yang kedua terkuat di dunia, dan mereka memiliki persediaan senjata militer berupa nuklir yang terbesar di dunia. Nah, militer di Rusia ini juga memiliki beberapa bagiannya, seperti juga militer di Indonesia. Misalnya, pertama ada angkatan bersenjatanya itu terdiri dari bagian darat, lautan, dan udara juga. Kemudian mereka juga ada pasukan terpisah yang terdiri atas pasukan dari roket dan pasukan lintas udara. Kemudian mereka juga ada pasukan untuk operasi khusus, serta ada pasukan khusus untuk menyiapkan barang-barang yang diperlukan, yaitu pasukan dukungan logistik. Nah, setelah dari runtuhnya Uni Soviet ini, militer Rusia itu sangat tidak berdaya. Nah, ini tuh dikarenakan pada masa pemerintahan Boris Yeltsin itu tidak bisa atau tidak mampu membiayai modernisasi peralatan militer, karena seiring berkembangnya zaman, militer itu juga semakin berkembang dan semakin modern. Dan pada saat itu Boris Yeltsin itu gagal dalam membiayai modernisasi peralatan militer dari Angkatan Bersenjata Rusia. Kemudian pada masa pemerintahan Vladimir Putin yang sekarang, ia itu merasa bahwa kalau Rusia ini perlu memperkuat dari segi ekonominya juga, sehingga pada saat itu militer Rusia ini diperbaiki seiring berjalannya perkembangan ekonomi di Rusia. Dan pada saat itu ia juga merasa bahwa keamanan dari negara Rusia ini sebenarnya perlu ditingkatkan, yang membuat military mission dari Angkatan Bersenjata Rusia itu salah satunya yaitu untuk melindungi negaranya. Nah, tidak hanya di Rusia itu sendiri, namun ada juga mereka memberikan bantuan berupa military mission di Syria, tepatnya pada tahun 2015, itu pada saat Rusia itu mendukung rezim dari Bashar al-Assad. Nah, pada saat itu militer Rusia itu melakukan military mission berupa operasi dengan membantu penyerangan melalui udara, mengirimkan senjata juga, dan mereka itu juga memberikan pelatihan bagi pasukan pemerintah pada saat itu di sana. Nah, dalam melindungi negara atau military mission ini tidak hanya sekedar pada saat perang, namun juga terdapat saat terdapat misalnya melindungi kunjungan dari negara lain dan lain sebagainya. Nah, selain military mission, jadi Angkatan Bersenjata Rusia ini juga melindungi rakyat yang merupakan bagian dari negara itu sendiri. Jadi, Angkatan Militer Bersenjata Rusia ini tidak hanya sekedar melindungi dari aspek
perang ataupun aspek negara, namun rakyatnya juga dibantu. Misalnya ada rakyat yang terkena musibah, contoh misalnya dari adanya bencana alam. Nah, militer Rusia itu mereka memainkan juga peran penting dalam operasi penyelamatan dan bantuan kepada rakyatnya. Misalnya pada saat terjadi banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, badai, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, mereka juga membantu dalam kecelakaan yang tidak berupa bencana alam, misalnya ada kebakaran rumah dan lain sebagainya, atau hal-hal yang atau kecelakaan yang tidak dapat terduga pada saat itu. Nah, tidak hanya itu, angkatan militer Rusia ini juga mereka melakukan bantuan kepada sipilnya atau kepada rakyatnya atau kepada masyarakatnya, yaitu dengan misalnya bantuan pendidikan sosial. Contohnya misalnya adanya program pelatihan untuk para pemuda di Rusia itu melalui sekolah-sekolah militer yang ada di sana atau akademinya, yang mana di sana itu siswa itu diajarkan disiplin berupa disiplin militer, keterampilan teknis, dan juga rasa nasionalisme yang tinggi dalam mendukung negaranya. Tidak hanya di negaranya sendiri, misalnya saya ambil contoh lagi di Syria pada tahun 2015, yang mana misi civic missionnya itu di Syria tidak hanya berfokus pada dukungan bagi rezim Bashar al-Assad tadi yang berupa operasi dalam militer, pengiriman senjata dan lain sebagainya, tapi juga mereka juga menyediakan bantuan misalnya berupa bantuan teknis, yang mana itu adalah di civic mission pada bidang kesehatan di wilayah-wilayah yang terkena dampak perang pada saat itu. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.